حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع المبارك. Imbahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha mengatur kehidupan manusia di dunia wal akhirah, Maha menetapkan segala yang terjadi sampai hari kiamat sebelum diciptakan langit dan bumi, sebelum Dia ciptakan arsy dan kursi, telah teratur di dalam ketetapan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan yang buruk. Ia ciptakan syaitan sebagai simbol keburukan dan Ia ciptakan Nabi Adam sebagai simbol kebajikan, dan terus Ia ciptakan simbol-simbol kebajikan dan keburukan di setiap zaman. Ia ciptakan Qabil dan Ia ciptakan Habil, dan terus setiap generasi tidak lepas dari kebaikan dan keburukan, dan tidak lepas Allah Ta'ala ciptakan pelaku kebaikan dan pelaku keburukan. Datang juga di zaman kita begitu pun terjadi sunatullah seperti yang ciptakan di masa-masa yang lampau. Dari masa awal kehidupan manusia terjadi, dan di masa kita pun terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan juga di dalam Al-Quran agar Ia memberikan ketenangan kepada hamba-hambanya yang beriman di dalam menjalani kehidupan dunia. Allah berfirman terhadap apa yang dilakukan oleh para musuh-musuh Allah, la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, tidaklah membahayakan kalian orang-orang yang sesat itu jika kalian mendapatkan hidayah. Jika kalian berada di jalan hidayah. Siapa itu yang ada di jalan hidayah? Yang sering kita dengar dalam majlis-majlis seperti ini. Allah berfirman dalam ayat yang selalu kita baca dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, yang disebut mereka itu oleh Allah adalah simbol dari jalan hidayah. Siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi-nabi, dari kalangan para siddiqin, mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh memegang iman mereka dalam menjalani kehidupan dunia ini, wasyuhada, dan jalan para syuhada, wassalihin, dan jalan para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Jika kalian ingin mengambil teman dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, maka mereka lah teman kalian. Jika mereka teman kalian, maka dijamin kalian berada di atas siratal mustaqim. Dan jikalau kalian berada di jalan mereka para muhtadin yang mendapatkan hidayah dari Allah, la yadurrukum man dhalla idza hadaitum, tidak akan membahayakan kalian, tidak akan menjerumuskan kalian dalam jurang kesesatan, tidak akan kalian menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu
dengan segala propaganda dan upaya yang mereka lakukan. Tapi ingat, kata Allah Ta'ala akan mengingatkan kita, Rasul, jika bersama kalian, berarti kalian bersama Allah. Dan jika Allah Ta'ala bersama kalian, siapa yang bisa mencelakakan kalian jika di balik kalian Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah jaminan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang beriman untuk menenangkan hati mereka. Kalau di dalam rumah kita hidup syariat Nabi Muhammad SAW, kalau di dalam diri kita hidup sunnah Rasulullah SAW, juga hidup di dalam hati anak-anak dan istri kita dan para keluarga kita yang lain, apa yang bisa mereka perbuat? Di dalam rumah penuh dengan cahaya Sayyidina Muhammad, di dalam rumah penuh dengan cahaya Quran. Jikalau cahaya menerangi suatu tempat, apakah datang kegelapan? Tentu tidak. Yang mereka bawa kegelapan. Mereka ingin kegelapan yang mereka miliki memasuki rumah-rumah setiap kaum muslimin. Tapi ketika di dalam rumah kaum muslimin ada cahaya yang terang, yang datang dari Quran, yang datang dari sunnah Sayyidil Aqwam Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Bukankah kegelapan itu akan pergi karena di dalam rumah sudah ada cahaya yang menerangi rumah? Begitulah benteng yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan khawatir dengan apa yang mereka lakukan jikalau barisan kita bersama barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu para sahabat mengatakan di zaman abad-abad terdahulu di awal Islam, mereka mengatakan, utinal iman qabla al-Quran. Kami telah diberikan iman sebelum datang Al-Quran. Bagaimana respon dampak ketika mereka para sahabat diberikan iman yang memenuhi dada mereka, dan mereka bawa iman itu kemana saja mereka berada. Di pasar iman itu bersama mereka, di rumah apalagi, di jalan iman bersama mereka, dimanapun mereka berada iman bersama mereka. Apa dampaknya? Coba lihat apa yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran dan kemudian dijelaskan oleh kawan dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar dengan pengharaman khamr. Allah Ta'ala tidak sekaligus mengharamkan khamr atas kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman pada awalnya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamr fihi izmun kabirun wa manafi'un linnas. Di dalamnya ada dosa yang besar dan juga ada manfaat untuk manusia. Lalu datang ayat, setelah ayat itu, la taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat dengan kalian dalam keadaan mabuk. Lalu datang ayat yang terakhir yang mengharamkan al-qurbu khamar secara keseluruhan. Fa innahu rijis. Sungguhnya khamar itu adalah kotoran. Fajtanibu, jauhi. Maka Allah telah haramkan khamar dengan turunnya ayat yang terakhir. Apa yang terjadi ketika iman memenuhi dada mereka para sahabat? Ketika turun ayat pengharaman Al-Quran, pengharaman khamar, maka tidak didapat ganggang di dalam kota Madinah, melainkan ganggang itu dan jalan-jalan itu penuh dengan khamar yang mengalir di sana sini. Apa yang terjadi?
tidak ada satu rumah memiliki khamar di dalamnya, melainkan mereka ambil dan mereka pecahkan dan mereka buang di luar rumah mereka. Sebab apa? Sebab iman sudah memenuhi hati. Apa yang datang dalam Quran dan perintah dari Allah dan Rasul, larangan dari Allah dan Rasul sudah berada di depan mata mereka, siap mereka melaksanakannya. Itu ketika iman sudah ada di dalam dada. Banjir khamar di kota Madinah ketika turun ayat pengharaman khamar. Ini dampak dari iman. Dan begitu sepanjang masa ketika iman ini menguasai dada kaum muslimin. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Guru mulia kita di tahun ini ditanya di Jawa Timur, yang saya lihat dari streaming siaran langsung penutupan daurah ilmu ta'limiyah di sana, berkumpul dengan para dai dan para ulama. Lalu ketika beliau ditanya, apa sih langkah yang paling penting yang harus kita lakukan di saat ini para dai? Lalu apa jawaban beliau? Tathbitul iman, memperkokoh iman. Apa dampaknya kalau iman kokoh? Kita sudah dengar dalam kehidupan para sahabat, dan itu tidak akan berbeda jika terjadi di dalam zaman kita. Kalau hati para kaum muslimin dan muslimat penuh dengan iman dan tidak menyisakan dada mereka kegelapan yang datang dari syaitan, akan terbukti Allah Ta'ala firman-Nya, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tapi kalau iman ini sudah lemah, apapun tawaran yang datang dari mereka yang zahirnya dan lahiriahnya adalah indah dan mengasihkan, tapi batinnya adalah racun yang mematikan, maka akan cepat diambil oleh kaum muslimin dan dipakai oleh kaum muslimin. Ditawarkan ini mereka gunakan, ditawarkan ini mereka terima. Kenapa? Karena penyakitnya ada dalam hati, yaitu kelemahan iman. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keteguhan iman kepada kita pada majlis-majlis yang kita hadiri, dengan salawat dan zikir yang kita baca. Allah tambahkan kita tathbitul iman, dan Allah Ta'ala wafatkan kita dalam husnul khatimah, membawa iman kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembahasan tentang apa yang dituliskan dalam bait-bait syair mulia yang dituliskan oleh tangan guru mulia Al-Imam Al-Murabi Al-Muslim Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafidh. Dalam bait yang berikutnya beliau mengatakan, sallallahu alaihi wa barik alladhi bika ya musyaffaru khassana wa habana, khassana wa habana. Allah telah mengkhususkan Nabi Muhammad untuk kita. Wahabana, dan Allah telah memberikan beliau kepada kita. Ini yang beliau tuliskan di dalam bait-bait syair mulia yang ada di dalam kitab Diyaulani, bahwa Rasulullah dikhususkan untuk umat ini, dan umat ini adalah kita. Dan tidak mendapatkan kemuliaan ini umat-umat terdahulu. Kita dengar tentang hadis yang menceritakan tentang permintaan Nabi Allah Musa alaihi salam ketika Allah Ta'ala perlihatkan kepada beliau keutamaan yang dimiliki oleh umat Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Satu diperlihatkan oleh Allah kepada Sayyidina Musa. Lalu Sayyidina Musa mengatakan, ya Rabb, berikan itu untuk umatku. Kata Allah Ta'ala, tidak, itu untuk umat Ahmad. Lalu diperlihatkan lagi kepada Allah Ta'ala kelebihan dan kemuliaan yang lain. Lalu Nabi Allah Musa menginginkannya dan mengatakan, ya Rabb, jadikan itu untuk umatku. Kata Allah Ta'ala, tidak, itu untuk umat Ahmad.
dan seterusnya sampai kemudian pun Nabi Allah Musa mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, kalau begitu jadikan aku sebagai bagian dari umat Ahmad ini. Nah, Allah pun mengatakan, wahai Musa, istafaituka rasulan, aku telah memilihmu menjadi seorang rasul, fakun minasyakirin, maka jadilah orang yang bersyukur. Nabi Musa meminta kepada Allah, dan dia kalimullah, orang yang mengajak bicara Allah Ta'ala, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta satu permintaan, Allah tidak berikan. Allah tidak berikan. Apa permintaannya? Menjadi umat Sayyidina Muhammad. Menjadi umat Sayyidina Muhammad. Aku dan kalian menjadi umat Rasul, tidak meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu dan kita diberi. Apakah ada di antara kita yang di dalam arwah mengatakan, Rabbi, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad? Tentu tidak. Tapi kita terlahir menjadi umat Sayyidul Mursalin. Nikmat besar yang Allah telah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Dan dengan begini kita mendapatkan keistimewaan dan kelebihan yang lebih yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu dengan umur mereka yang panjang. Mereka boleh memiliki umur 500 tahun dan kita tidak diberikan Allah umur itu. Mereka boleh memiliki umur 600, 700 tahun dan kita tidak diberikan oleh Allah itu. Mereka boleh memiliki umur bahkan sampai 900.000 tahun, kita tidak diberikan umur itu. Tetapi ternyata dengan banyak keistimewaan kita melampaui mereka semuanya dengan amal yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sangat kasihnya Rasul kepada umat Allah, kepada umat ini. Ketika diceritakan oleh Rasulullah tentang umatnya di dalam Bani Israel yang beribadah 500 tahun lamanya di dalam Saumah, tempat peribadatan beliau. Lalu kemudian Rasulullah, seorang sahabat ketika mendengar itu ingin sekali mempunyai umur yang sepanjang itu. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran yang menjadi rahmat untuk sekalian umat Rasul sepanjang zaman. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka Allah Ta'ala berikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, di mana orang yang beribadah di dalam malam itu diberikan pahala khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu cukupkah itu pemberian dari Allah untuk umat ini? Belum, itu baru sedikit. Bayangkan kalau seorang di antara kita ini setiap malam, setiap bulan Ramadan yang datang setiap tahun, kita beribadah setiap malam dengan salat tarawih, cukup sudah untuk menjadikan jaminan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan salat tarawih, pasti dalam salah satu malamnya mendapatkan Lailatul Qadar. Sudah pasti. Lalu 20 rakaat yang kita kerjakan senilai dengan 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Itu 1 tahun ya, kita ucap 1 malam di bulan Ramadan. Di tahun berikutnya dapat lagi 83 tahun 4 bulan, padahal cuma mengerjakan 1 malam atau kurang dari setengah malam atau bahkan kurang dari 1/8 malam, mengerjakan tarawih yang kurang lebih 1 jam ya, normalnya 1 jam, tapi ganjarannya 83 tahun lebih ibadah. Kalau umurnya 50 tahun
berapa sudah 83 tahun kali 50 tahun kalau dikerjakan setiap tahun sholat tarawih ya, dari sejak balik sampai 20 sampai 50 tahun ke depan, itu setahun sekali. Lalu bagaimana dengan hari yang berikutnya, hari yang di luar bulan Ramadan? Dilipat gandakan lagi amal. Kata Rasul di dalam hadis, man shalla arba'an ba'da al-isya kana kamithlihinna fi lailatul qadr. Barang siapa yang melaksanakan salat 4 rakaat setelah salat isya, itu seperti 4 rakaatnya di malam Lailatul Qadar. 4 rakaat setelah salat isya. Siapa yang tidak mampu di antara kita mengerjakannya, selama kita sehat kita mampu mengerjakannya, dan bahkan kalau kita sakit pun kita masih bisa mengusahakannya dengan berbaring atau duduk, maka dapat setiap malam fadilah 4 rakaat seperti mengerjakan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Berapa panjang lagi umur kita? Setiap malam 83 tahun 4 bulan ditambah Allah dalam umur kita. Maka Allah pun maka Rasul pun mengatakan kepada umatnya, antum as-sabiquna al-awwaluna yaumil qiyamah. Kalian adalah orang-orang yang as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang berada di awal-awal, di saf-saf terawal dan mendahului semua umat di yaumil qiyamah. Dan kita umat terakhir. Dan padahal umur kita pendek. Tapi kita mendapatkan keistimewaan ini karena kita dikhususkan oleh Rasulullah SAW dengan berkat beliau, dan Allah pun menjadikan umat ini karena nabinya menjadikan sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia berarti dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Kalian adalah sebaik-baik umat. Umat yang lain yang dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, jika dikumpulkan dan dibandingkan dan disandingkan dengan umat ini, kalian masih sebaik-baik umat dibanding ribuan umat itu. Ini berkat Sayyidina Muhammad. Khassana wa habana. Ya Allah telah khususkan beliau untuk kita, dan Allah telah berikan beliau untuk kita, tidak untuk yang lainnya. Bahkan batu-batuan pun gembira ketika mereka mengalami datangnya kebangkitan Rasulullah SAW. Karena sangat gembiranya, ada satu bebatuan di kota Makkah yang ketika Rasul lewat di situ, dia tidak sabar lagi untuk bertaslim kepada Rasul, lalu ia pun bertaslim dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu berbicara dan mengucapkan salam kepada Nabi, mengungkapkan kegembiraannya mendapatkan zaman mulia ini, mendapatkan zaman Rasul agung ini. Rasulullah, kalau kalian ada di sana, aku akan perlihatkan batunya yang mana. Begitu Rasul mengatakan kepada sahabatnya di kota Madinah, kalau kalian ada di sana, aku akan perlihatkan mana batunya. Bahkan batunya dikenal oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sebagian besar, sebagian kecil dari kemuliaan yang kita dapat karena sebab Rasulullah dikhususkan untuk kita menjadi umatnya. Lalu kita bahas sedikit tentang fikih yang sedikit terhenti di zaman dari di majelis-majelis yang lalu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirukum bihi. Allah Ta'ala turunkan atas kalian air agar Allah Ta'ala mensucikan kalian dengan air itu. Diturunkan dari langit air agar Allah Ta'ala sucikan air, dengan air itu kita. Maka para ulama mengatakan
mengatakan bahwa dengan ayat ini air yang datang dari langit semuanya suci. Ini sudah kita bahas, saya sedikit ingin ulang karena terhenti lama. Dan bahkan ulama mengatakan kalaupun air itu berubah bentuk warnanya masih suci. Air datang dari langit warnanya hitam, tidak mustahil, karena kotoran yang keluar dari kendaraan-kendaraan yang dibuat oleh manusia ini, yang hitam, yang naik ke atas setiap saat semakin banyak hitam itu menumpuk di atas di langit, tidak mustahil akan menurunkan hujan yang berwarna hitam airnya. Kalau terjadi itu, maka air itu suci. Tapi coba kalau air yang hitam itu kita ambil dari Kali Suntar sana yang hitam, ya, Kali Suntar hitam itu, baunya enggak sedap dan warnanya berubah, apalagi rasanya, nggak berani kita mencicipinya juga, nggak bakalan berani. Mungkin beracun juga. Itu kalau kita pakai untuk wudu tidak boleh, karena sudah berubah sifat-sifatnya. Tapi ini air yang datang dari langit asli, air hujan warnanya hitam, silakan pakai untuk bersuci. Mandi wajib, mandi hujan, airnya hitam, belepotan semuanya, karena hitam airnya, ya kayak oli begitu, tapi suci. Dan kalau kita punya hadas besar, mandi wajib dengan air hujan yang hitam itu, jadi sucilah kita dan berangkat hadas. Mau wudu, silakan, nggak jadi masalah. Begitu kata ulama. Sebab Allah Ta'ala katakan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi, kami turunkan air dari langit untuk mensucikan kalian dengan air itu. Langit ini adalah tempat diangkatnya amal, tempat diangkatnya amal soleh. Kata Allah dalam Al-Quran, wal amalu shalihu yarfa'uh, dan amal soleh dia yang mengangkatnya ke atas atau ke bawah? Ke atas, ya, mengangkat, nggak ada yang ke bawah. Wal amalu shalihu yarfa'uh, dan amal soleh dia yang mengangkatnya, Allah yang mengangkatnya. Arti amal soleh ketika diterima Allah dan dikabul, Allah Ta'ala angkat ke langit dan terus melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh, dan menghadap Allah Ta'ala sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Lalu ketika diterima oleh Allah Ta'ala bersujud di bawah arsy di hadapan Allah. Ada ulama ketika Allah Ta'ala mengatakan bahwa amal soleh Allah mengangkatnya, ketika Allah mengatakan amal soleh Allah mengangkatnya, maka tanda diantaranya seorang amal itu diterima, dia tidak ingat lagi sudah, diangkat darinya, ya, sehingga nggak nyebut-nyebut lagi. Makanya kita dilarang melakukan mana. Allah berfirman, wala tamnun takdir, jangan kalian tamnun untuk menyebut jasa baik terhadap orang lain. Dulu kan yang ngasih ini itu, hilang pahalanya sudah, itu disebut dengan man. Ya, menunjukkan Allah Ta'ala nggak terima amalnya tuh. Kenapa? Karena nggak diangkat. Masih ingat di benaknya nyebut-nyebut orang lain. Diangkat, kata ulama, ketika diangkat para ulama tasawuf mengatakan maka dia tidak akan mengingatnya, sudah ya. Maka ketika masih diingat-ingat terus, menunjukkan masih ada pada dirinya, masih belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Mujahid, seorang ulama dari kalangan tabi'in, ulama besar dari kalangan tabi'in, bahkan beliau adalah ahli tafsir, berkata, tidaklah meninggal seorang mukmin melainkan langit dan bumi menangisinya sebanyak 40 hari. Kata beliau. Lalu ditanya itu orang, apakah langit dan bumi nangis?
Kenapa langit dan bumi? Kata Sayyidina Abdul bin Mujahid mengatakan, bagaimana tidak menangis? Bagaimana bumi dan langit tidak menangisi orang mukmin ketika wafat, sedangkan orang itu memakmurkannya, sedangkan orang itu bersujud dan rukuk di atasnya. Bagaimana langit tidak menangisi orang tersebut, sedangkan tasbih dan takbir selalu bernaung, selalu terdengar darinya seperti mengaumnya tawon, kata beliau. Ketika dia diangkat amalan-amalan soleh dari seseorang, maka ketika wafat orang ini, maka langit pun menangis dan bumi pun menangis. Dan begitu juga dijelaskan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Anas, diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin illa wa lahu baban." Tidaklah seorang mukmin melainkan dia memiliki dua pintu. Babun yas'alu minhu 'amaluh, ada satu pintu di mana amalnya naik ke pintu tersebut di langit. Wa babun yanzilu minhu rizquh, dan ada satu pintu di langit di mana rezekinya turun dari langit kepadanya. Itu dua pintu di langit. Satu pintu untuk naik amal yang sana, ada satu pintu untuk turunnya rezeki dari langit tersebut. Faidah mata, dan jika orang itu wafat, baka alaihi babu amali, maka akan menangis pintu-pintu amalnya. Ketika amal naik ke atasnya, pintu yang tempat amal naiknya amal akan menangisinya ketika orang itu wafat. Ini untuk orang-orang yang mukminin yang beramal saleh. Dan di antara amal saleh yang kita lakukan di malam ini adalah kita duduk dalam majelis mulia ini, duduk dalam selawat, duduk dalam zikir, duduk dalam mengagungkan Allah, duduk dalam mengagungkan Rasul. Mudah-mudahan amal ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan diterima di dalam keharibaannya, di dalam hadranya, sehingga menjadi bekal untuk kita di alam al-akhirat, menjadi tempat cahaya yang menerangi kubur-kubur kita di alam barzakh, menjadi teman kita di alam barzakh, menjadi sebab terbebasnya kita dari belenggu siksaan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, menjadi sebab kita dikenal oleh Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzikir kepada Allah taala, mengingat di majlis ini. Mudah-mudahan dengan zikir ini Allah taala menyangkan umur kita dalam sehat wal afiat. Allah berikan kita syafaat Rasulullah. Allah taala adalah tasbih untuk berkokoh iman Islam kita di dalam hati sampai kita wafat bertemu Allah. Qulu jami'an ya Allah 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 Rabbi, banyak cobaan yang kau berikan dan kau datangkan kepada hamba-hamba-Mu yang beriman. Semakin kuat iman mereka, semakin besar cobaan yang kau berikan kepada mereka ya Rabb. Kami adalah di antara hamba-Mu yang beriman, mengimani Zat-Mu yang maha luhur dan maha esa, yakini bahwasanya tiada Tuhan selain-Mu, dan kami pun tidak lepas dari cobaan dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Rabbi, cobaan kau datangi melainkan hanya untuk mengangkat derajat iman Islam kami di hadapan-Mu ya Allah.
menguji diri-diri kami yang masih hidup, yang akan wafat. Rabbi jadikan cobaan-cobaan ini yang datang satu demi satu, yang kecil ataupun yang besar, melainkan cobaan ini mempertebal iman dan Islam kami ya Allah, sehingga terus semakin kuat sampai kami wafat, tidak terlepas dari jiwa kami iman ini sampai kami bertemu kepadamu, dan sampai datang waktu yang dijanjikan datang kepada kami ya Allah, 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 ya Allah. Terkadang iman itu lepas ketika seseorang maksiat. Terkadang iman itu berpisah dari jiwa seseorang ketika engkau murkai. Padahal sebelumnya yang beriman, dan Nabi-Mu pun telah bersabda dalam hadis, di akhir zaman akan banyak terjadi kekufuran, baik itu kufur terlepas iman dari jiwanya atau kufur terhadap nikmat-Mu. Pagi hari seseorang beriman, lalu di sore dia telah kafir, dan sebaliknya di sore hari yang beriman, di paginya dia sudah kafir. Rabbi, jika datang hal itu di zaman kami, tidak ada yang mengukuhkan iman dan menitipkannya terus di dalam jiwa dan dada-dada ini, melainkan Zat-Mu yang Maha Kuat. Maka terus titipkan iman ini di dada kami ya Rabb sampai kami wafat, dan jangan Kau pisahkan kami dengan iman yang suci ini kami bawa sampai kami wafat ya Allah, ya Allah. Jangan Kau kalahkan kami dengan godaan syaitan ketika sakaratul maut tiba. Ia bisikan kepada kami ketika kami menghadapi sakaratul maut, agar menyembahnya dan merayu kami agar tunduk padanya. Berapa banyak yang tergelincir dalam persekutuan itu, disangka wafat oleh seorang orang sekitarnya dalam Islam, padahal dia sudah menjadi budak syaitan dan penyembah iblis. Rabbi, di saat itu tidak ada yang menyelamatkan iman kami kecuali Engkau yang Maha memberikan segalanya. Ya Allah, jangan wafatkan kami dalam kehinaan, jangan wafatkan kami di dalam kerendahan, jangan wafatkan kami dalam kejauhan rahmat. Berikan rahmat-Mu yang terbesar di dalam saat-saat penting kami, yaitu ketika kami menghadapi sakaratul maut. Ya Rabbi, dengarkan munajat ini ya Allah. Engkau yang hanya dapat memberikan ini. Di mana makhluk yang Engkau ciptakan, yang kecil dan besar, yang berpangkat dan yang hina, yang mulia dan yang tidak memiliki jabatan, semuanya di saat itu tidak dapat mengandalkan apa yang mereka banggakan di dunia. Hanya Engkau yang dapat menolong kami di saat itu ya Allah, 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 ya Allah. Di jembatan Sirat disebutkan dalam oleh Rasulullah bahwa ada anjing-anjing yang menggonggong untuk siap mencabik-cabik orang yang melewatinya. Dan di dalam kehidupan ini pun ada anjing-anjing yang menggonggong yang siap mencabik-cabik iman kami. Rabbi, selamatkan kami dari cabikan-cabikan itu, dan kenali kami gonggongan-gonggongan itu sehingga kami selamat
jadikan wajah ini hitam legam, sehingga Rasulmu tidak mengenal siapa kami ketika kami ingin dikenal olehnya. Terangi wajah ini dan jadikan sinar iman nampak jelas di wajah-wajah ini yang hadir, sehingga Rasulmu mengenal sinar di telapak tangan kami dan di tangan kami kanan dan kiri. Ia kenali sinar jelas di wajah kami dan di dahi kami. Ia terangi sinar, kenali kami dengan sinar yang jelas di kaki-kaki kami sampai betis. Sinar-sinar wudu yang menjadi alamat umat beliau di alam akhirat. Ya Rabbi, jangan kau lepaskan sinar-sinar itu dari wajah dan telinga kami, dari dahi dan tangan-tangan kami, dari mata dan lidah-lidah kami, dari kaki-kaki dan semua tubuh-tubuh kami, agar dikenali oleh Rasul kami mulia Sayyidina Muhammad. Ya Allah, 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 ya Allah. Di neraka nanti akan terucap juga kalimat ini. Ya Allah, mereka ucapkan, para penghuni neraka mengatakannya kalimat ini, ya Allah, tapi mereka tidak mengambil manfaat dari kalimat yang mereka ucapkan ini, dan kita mengucapkannya dan kita mengambil manfaat. Rabbi, Rabbi, jadikan kami di alamul akhirat yang mengucapkannya dan mengambil manfaat darinya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, la ilaha illallah, 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 al-halimul azim, la ilaha illallah, rabbul arshil karim, la ilaha illallah, rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim, insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana. Sahabat Ikrimah, demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.